Ya, bukan kemudian datang. Perkenalkan, nama saya Nadarian. Di sini saya akan presentasikan tentang CPU, Central Processing Unit. Rumusan masalah yang akan dibahas dalam presentasi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, apa yang dinamakan CPU? Kedua, perangkat apa saja yang terdapat di dalam CPU? Ketiga, bagaimana cara kerja CPU? Tujuan dari presentasi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui pengertian dari CPU. Yang kedua, mengetahui bagian-bagian yang ada di dalam CPU. Ketiga, mengetahui cara kerja CPU. Kita lanjut pengenalan CPU. Central Processing Unit atau disingkat CPU biasanya juga disebut prosesor. Di dalam sistem komputer, perangkat ini memegang peran yang sangat penting. CPU seringkali disebut sebagai otak komputer, meskipun penyebutannya seperti itu tidak hanya bertindak sebagai mesin proses, tetapi tidak berfungsi sebagai pengingat. Fungsi pengingat ditangani oleh komponen tersendiri yang dinamakan memori. Kecepatan prosesor dinyatakan dengan satuan megahertz. Nah, ini dia. Ini bagian-bagian dari CPU. Ada gambar, terus mesin-mesinnya ada kaitannya, ada saling berkaitan. Di antaranya adalah yang pertama itu power supply. Power supply adalah sebuah perangkat yang ada di dalam CPU yang berfungsi untuk menyalurkan arus listrik ke berbagai peralatan komputer. Perangkat ini memiliki 5 konektor atau lebih yang dapat disambung berbagai peralatan seperti motherboard, hard disk, floppy disk drive, CD, ROM. Motherboard. Motherboard ini ialah papan utama atau papan sirkuit yang berfungsi untuk menghubungkan setiap komponen pada komputer. Motherboard yaitu papan PCB yang mempunyai jalur-jalur sistematis yang menghubungkan satu komponen dengan komponen lain. Motherboard bisa disebut juga mainboard. Pada mainboard terdapat bagian-bagian input maupun output berupa soket ataupun slot, seperti soket, prosesor, slot, memori, konektor ID, soket, catur daya, slot, peripheral, I/O port, dan lain-lain. Jadi semua tempat untuk komponen sudah tersusun rapi. Di dalam motherboard ini, motherboard disimpan atau ditempatkan di casing kotak komputer. Yang ketiga ada hard disk. Mungkin teman-teman sering ya mendengarkan hard disk. Nah, ini kita jelaskan hard disk atau bisa disebut juga hard drive. Basic drive, HDD atau cukup hard disk saja adalah media yang digunakan untuk menyimpan file sistem dan data. Dalam komputer, hard disk terdiri atas 3 bagian utama, yaitu piringan magnetik, bagian mekanis, serta head untuk membaca data. Piringan tersebut digunakan untuk menyimpan data, sedangkan bagian mekanis bertugas memutar piringan tersebut. Jenis-jenis hard disk diantaranya ATA, SATA, SC, SD. Kita lanjut yang keempat, prosesor. Prosesor sering disebut sebagai otak dan pusat pengendali komputer yang didukung oleh komponen lainnya. Prosesor adalah sebuah IC yang mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer dan digunakan sebagai pusat atau otak dari komputer yang berfungsi untuk melakukan perhitungan dan menjalankan tugas. Prosesor terletak pada soket yang telah disediakan oleh motherboard dan dapat diganti dengan prosesor yang lain asalkan sesuai dengan soket yang ada pada motherboard. Salah satu yang sangat besar pengaruhnya terhadap kecepatan komputer.
tergantung dari jenis dan kapasitas prosesor. Nomor 5, VGA card. Kartu VGA adalah komponen yang tugasnya menghasilkan tampilan secara visual dari komputer kalian. Hampir semua program menghasilkan keluaran visual. Kartu VGA adalah hardware. Dia memberikan perintah kepada monitor untuk menampilkan keluaran visual yang dapat kita lihat. Yang keenam ada CD-ROM. CD-ROM singkatan dari Compact Disc Read Only Memory, adalah sebuah piringan kompak dari jenis piringan optik yang dapat menyimpan data. Ukuran data yang dapat disimpan saat ini bisa mencapai 700 MB atau 700 juta bit. CD-ROM bersifat write only, hanya dapat dibaca dan tidak dapat ditulisi. Untuk dapat membaca isi CD-ROM, alat utama yang diperlukan adalah CD drive. Perkembangan CD-ROM terkini memungkinkan CD dapat ditulisi berulang kali, yang lebih dikenal dengan nama CD-ROM. Ketujuh, kabel HDD. Kabel data mempunyai fungsi penting juga, yakni untuk menghubungkan satu komponen komputer dengan komponen lainnya. Sebagai contoh, kabel data ini dapat menghubungkan antara motherboard dan harddisk. Tujuannya adalah harddisk kita dapat terbaca dan melewati sistem yang ada pada motherboard. Yang kedelapan ada LAN card, Local Area Network. LAN card mempunyai fungsi sebagai penghubung antara komputer satu dengan komputer yang lainnya. Selama kita mempunyai LAN card, ini sangat kemungkinan kita dapat terhubung dengan internet, tentunya jika kita mempunyai jaringan ADSL, ataupun bisa terkoneksi dengan komputer yang lainnya jika terhubung ke dalam hub switch. Yang kesembilan ada kabel UTP. Kabel UTP mempunyai fungsi untuk menghubungkan komputer satu dengan komputer lainnya. Jika kita memiliki LAN card tapi tidak memiliki kabel UTP, maka sangatlah mustahil kita dapat melakukan koneksi antara satu komputer dengan komputer lainnya. Yang ke-10 ada RAM. Random Access Memory. Memori adalah perangkat yang berfungsi mengolah data atau instruksi. Semakin besar memori yang disediakan, semakin banyak data maupun instruksi yang dapat mengolahnya. RAM adalah sebuah perangkat yang berfungsi untuk menyimpan data. RAM bersifat sementara atau yang tersimpan dalam data. RAM bersifat sementara. Cara kerja CPU. Adapun cara kerja dari CPU, Central Processing Unit, dapat dilihat dari urutan sebagai berikut. Yang pertama, saat data dan atau instruksi dimasukkan ke processing devices, pertama sekali diletakkan di RAM melalui input stroke. 2. Apabila berbentuk instruksi ditampung oleh control unit di program stroke, namun apabila berbentuk data ditampung di work stroke. Jika register siap untuk menerima pengerjaan eksekusi, maka control unit akan mengambil instruksi dari program stroke untuk ditampung ke instruction register, sedangkan alamat memori yang berisikan instruksi tersebut ditampung di program konten. 4. Sedangkan data diambil oleh control unit dari working stroke untuk ditampung di general purpose register. Dalam hal ini di operand register, jika berdasar instruksi pengerjaan yang dilakukan adalah aritmatika dan logika, maka ALU akan mengambil alih operasi untuk mengerjakan berdasarkan instruksi yang ditetapkan. 5. Hasilnya ditampung di akumulator. 6. Apabila hasil pengolahan telah selesai, maka control unit akan mengambil hasil pengolahan di akumulator untuk ditampung kembali ke working stroke. 7. Jika pengerjaan keseluruhan telah selesai, maka control unit akan menjemput hasil pengolahan dari working stroke untuk ditampung ke output stroke. Lalu selanjutnya dari output stroke hasil pengolahan akan ditampilkan ke output registers. Cara kerja CPU ini dapat dilihat dengan lebih singkat pada gambar di bawah ini.
Jadi fungsi CPU seperti kalkulator, hanya saja CPU jauh lebih kuat daya pemprosesnya. Fungsi utama dari CPU adalah melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau dari informasi yang dimasukkan melalui beberapa perangkat keras seperti tekan tombol, pemindai, tuas kontrol, maupun tikus. CPU dikontrol menggunakan sekumpulan instruksi perangkat lunak komputer. Perangkat lunak tersebut dapat dijalankan oleh CPU dengan membacanya dari media pilihan seperti cakram keras, reset, cakram padat, maupun pita terekam. Instruksi tersebut kemudian disimpan terlebih dahulu pada memori fisik, yang mana setiap instruksi akan diberi alamat unik yang disebut alamat memori. Selanjutnya, CPU dapat mengakses data-data pada map dengan menentukan alamat data yang diakses. Jadi Central Processing Unit itu merujuk kepada perangkat keras komputer yang memahami dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak. Istilah lain, prosesor sering digunakan untuk penyebut CPU. Adapun mikroprosesor adalah CPU yang diproduksi dalam sirkuit terpadu, seringkali dalam sebuah paket sirkuit terpadu tunggal sejak pertengahan tahun 1970-an. Mikroprosesor sirkuit terpadu tunggal ini telah umum digunakan dan menjadi aspek penting dalam penerapan CPU. Baiklah, ini hasil presentasi dari saya. Sekian, terima kasih. Saya Nadarius, Tikor Muhammadiyah.